Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat. Masih diberi taufik hidayah mau hadir ke majelis ilmu, dan malam ini saya minta waktu lebih cepat karena masih ada jadwal ceramah di Pondok Labu. Ya, dan yang minta ceramah jamaah juga, murid juga, neneknya meninggal ya, jadi biar kebagian dua-duanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pengajian kita malam ini masih dalam kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah. Yang akan kita bahas di malam ini adalah faslun syurutul qudwah ahada asyara. Syarat-syaratnya qudwah. Qudwah itu ngikutin orang. Ini istilah buat berjamaah. Syaratnya sholat berjamaah supaya sah ada berapa? Ihda asyara, ada 11. Kalau tidak terpenuhi syaratnya maka sholatnya enggak sah. Asli apa alias jamaahnya enggak sah. Ya. Kalau jamaahnya enggak sah berarti sholatnya enggak sah. Ya. Yang pertama, an la ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. An la ya'lama, hendaklah dia tidak mengetahui, makmum tidak mengetahui ya secara yakin, atau juga wa an la yadhunna dhannan ghaliban, atau punya sangkaan kuat tentang batalnya sholatnya imam. Kalau makmum tahu sholat imamnya batal, atau menyangka dengan sangkaan kuat sholat imamnya batal, imma bihadatsin, karena hadas. Misalnya kita tahu nih adzan imam, tadi sebelum imam ngobrol sama kita kan tut gitu, sambil ngobrol, habis itu nggak wudu lagi, kita tahu dia nggak wudu lagi, berarti kan batal nggak? Batal wudunya. Kalau sholat tanpa wudu sah nggak sholatnya? Nggak sah, batal sholatnya. Kita tahu imam kita batal, ya. Atau misalnya selain hadas, contohnya gimana? Misalnya syarat sholat yang lain, imamnya sholatnya auratnya kebuka, punya imam sholatnya pakai celana bolong-bolong, robek-robek kayak anak gaul gitu, ya. Atau kalau dia ruku kebuka atau celengannya, ya. Nah, kalau kita tahu imam kita batal, terus kita jamaah sama dia, maka otomatis sholatnya nggak sah. Nggak boleh kita jamaah sama dia. Orang jamaah sama orang yang sholatnya batal, gimana bisa sah? Paham? Ya. Begitu juga misalnya gini, ya. Mungkin menurut imamnya tidak batal, tapi menurut kita batal. Contohnya gimana? Misalnya beda madhab, ya. Kalau di madhab Imam Abu Hanifah, setelah wudhu bersentuhan kulit dengan istri tidak batal. Begitupun madhab Imam Malik. Tapi madhab kita Imam Syafi'i batal, ya. Mereka yang membatalkan itu kalau berhubungan badan sama istrinya, batal baru. Kalau kita bersentuhan aja udah batal. Misalnya kita tahu Soleh rumahnya di sini, sebelahnya Haji Daroma. Soleh madhabnya Hanafi. Misalnya udah nikah, dia punya istri, misalnya sama siapa lah atau siapa gitu ya. Nah, Haji Daroma begitu mau ke musola, dia ngelihat Safa cium tangan sama Soleh. Karena madhab Syafi'i nggak batal nggak? Madhab Hanafi nggak batal, bagi dia nggak batal. Ya, Haji ngelihat, aduh Soleh cium tangan nih, kan ya. Tentang mantan baru, gitu kan ya. Nah, nyampe lah dia ke musola, disuruh imam soleh. Haji tahu tadi dia salaman sama istrinya, ya. Menurut soleh batal nggak wudu dia? Enggak, dia kan Hanafi. Bagi dia mah nggak masalah, tapi bagi Haji batal. Aduh, kok salaman nih? Jadi imam lagi nggak wudu lagi, maka Haji nggak boleh sholat sama dia, karena dia punya sangkaan wudunya batal. Maka sholatnya tidak sah. Jelas sampai sini. Nah, ya, yang seperti itu tuh diperhatiin. Atau juga misalnya Adnan sama Soleh atau Adnan sama Afin nyampe ke satu tempat belum wudu. Nah, di tempat itu mencari air wudu, ada satu tempat air, ya. Ente mau masuk wudu ke situ, tiba-tiba anjing keluar dari situ. Anjing keluar, ya. Pas ente masuk, ada 2 wadah ember. Waduh, ini anjingnya yang mana dia minum nih? Soalnya pas keluar mulutnya basah, berarti dia habis minum nih, ya. Begitu ente lihat, dua-duanya air diam, ya. Terus beristihad masing-masing, kata Afin, kayaknya yang kanan yang diminum nih, soalnya ada bekas-bekas tapak kaki anjing di situ, ya. Anda bilang yang kanan diminum anjing, berarti kan yang kiri
suci, yang kanan najis. Afin wudu dengan yang kiri. Ya. Adnan masuk, kayaknya yang kanan nih yang suci, yang kiri najis. Kenapa? Karena tetesan air banyak di sini nih, di depan gini, depan ember. Ya. Jadi beda-beda ijtihad. Adnan bilang yang suci yang kanan, Afin bilang yang suci yang kiri. Masing-masing wudu. Sah nggak wudunya masing-masing? Sah wudu masing-masing karena beli ijtihad. Ya. Nah, tapi permasalahannya kalau sholat jamaah nggak boleh. Kok nggak boleh Ustaz? Karena masing-masing menyangka wudunya nggak ada yang nggak sah itu. Adnan bilang Afin nggak sah. Itu wudu pakai yang kiri ya, iya nggak sah itu, kena anjing. Kata Afin, lu yang kagak sah, yang kanan yang kena anjing. Masing-masing berijtihad, berarti masing-masing menyangka sholat salah satunya batal. Nah kalau model begini maka nggak sah berjamaahnya. Paham? Paham ya? Baik. Kemudian Ustaz, kalau saya udah sholat jamaah, ternyata imamnya itu saya baru tahu setelah sholat dia nggak sah sholatnya. Misalnya gimana? Ya, begitu selesai sholat, tahu-tahu ya dia ngomong sama saya, aduh Vin, maafin, tadi gue lupa belum wudu lagi habis kentut. Gimana itu? Udah selesai sholat baru ngomong. Maka kita yang tahu sholat imam kita batal, wajib mengulangi sholat. Jelas? Ya. Atau misalnya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buka peci dia. Kita lihat, ya tai cicak nempel di situ. Berarti di pecinya ada tai cicak, ada najis. Selama sholat dia pakai sholat peci itu, maka sholatnya nggak sah. Kita juga wajib ngulangin sholat. Paham? Ya, kalau imam kita batal. Ya, begitu juga misalnya kan begitu pernah kejadian di Aceh. Ya, lama jadi imam, ada seorang syekh itu, tahu-tahu dia menyatakan diri saya sebenarnya orang Kristen. Setelah bertahun-tahun tuh, karena kelihatan alim, saya ini misionaris, kristenisasi. Jadi jago, bahasa Qurannya jago, ya, bisa ceramah. Ternyata Kristen itu sholat orang yang di sana itu bertahun-tahun kodok semuanya itu, gara-gara itu. Oke, hati-hati itu. Perhatiin dulu imamnya kalau mau sholat, ya, bacaan Fatihahnya bener apa enggak, nutup auratnya bener apa enggak. Jangan main ikut-ikut aja, khususnya imam yang tidak biasa kita ikutin, kecuali kalau imam ratib ya, pasti dia udah ngerti lah. Adnan udah biasa jadi imam di istiqomah, itu nggak usah perhatiin ini banget. Dia udah tahu lah pasti insya Allah. Dan kita udah tahu kualitas bacaannya. Ini kalau orang-orang yang kita nggak tahu kayak di mall, musola mana, masjid mana, main siapa aja maju jadi imam, perhatiin dulu. Khususnya kalau sholat jahriyah, bacaannya kedengeran, perhatiin bacaan Fatihahnya, perhatiin bajunya. Ya, saat itu kan nggak bisa nilai orang dari zahir. Justru fikih itu menilai secara zahir. Ya, orang kalau misalnya tatoan, antingan, jadi imam, emang dia nggak diterima sholatnya. Masalah diterima apa enggak urusan Allah. Tapi dari segi zahir itu orang nggak baik begitu. Ente imamnya tatoan, ya, tatoan, ya, apa, tindikan, tindik sini. Ente jadiin imam. Dari zahir aja udah nggak bagus. Carilah yang lain atau sholat sendiri aja mendingan. Nah, makruh kalau kita sholat di belakang orang fasik. Makruh, bukan nggak sah, makruh aja. Ya. Jadi hati-hati tuh, yang milih imam tuh nggak sembarangan. Kita nggak boleh tahu secara yakin atau menyangka kuat bahwa sholat imam kita batal. Jelas? Ini yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Seorang makmum tidak boleh meyakini bahwa meyakini tentang wajib qadanya sholat imamnya. Kalau kita yakin imamnya ini wajib qada, maka kita nggak boleh jamaah sama dia. Ya, contohnya misalnya gimana? Misalnya, ya, Soleh, kita punya wudhu nih, kita wudhu belum batal, terus kita musafir, nyampe lah kita di tempat ya ketika mau wudhu air nggak ada. Nah, kalau air nggak ada, kan kita nyari air. Kita tanya orang, mas, di sini memang jarang air. Biasanya banyak mas, air di sini, cuma tahu lagi kering banget nih, nggak ada air. Ya, ada air cuma buat dipakai minum atau makan atau masak. Ya, maka soalnya karena nggak ada air, dia tayamum. Nah, dalam fikih, orang kalau tayamum di tempat yang biasanya ada air, maka dia wajib mengulangi sholat kalau nanti dapat air. Paham maksudnya? Ya.
tayamum lah soleh, saya tahu soleh tayamum, saya punya wudhu nih, ya. Atau saya juga sama, saya saya punya wudhu soleh tayamum dan soleh, ya, tayamum di tempat yang biasanya ada air. Maka dari segi fikih saya katakan wajib i'adah, ngulangin sholat kalau nanti dapat air. Setelah dia tayamum kita mau jamaah, soleh bacaan lebih bagus dibanding saya, makanya soleh menjadi imam. Tapi saya tahu ini entar soleh nih bakal ngulangin sholat. Atau misalnya astronot, saya sama soleh jadi astronot, saya berangkat dari bumi, nggak wudhu saya nggak batal sampai di atas mau sholat, soleh batal, air nggak ada cuma buat minum, debu nggak ada karena steril bersih, ya. Akhirnya udah soleh sholat lihurmatil wakti, sholat sekedar menghormati waktu. Mau jamaah imamnya soleh nggak boleh. Kenapa? Karena saya meyakini sholat soleh harus diulangin lagi, wajib dikodok nanti. Sedangkan saya enggak, ya. Kalau kita meyakini imam yang wajib kodok, maka kita nggak boleh jamaah sama dia. Paham? Ya, karena sholat itu cuma sekedar menghormatin waktu doang, bukan sholat yang sah bener-bener. Paham? Jelas ya? Nah, ini syarat kedua. Cuma ini mungkin jarang terjadi, ya. Tapi mungkin saja saatnya terjadi begitu, ya. Kemudian yang ketiga, an la yakuna ma'muman. Seorang imam tidak boleh menjadi seorang makmum, makmumnya orang lain. Gimana maksudnya Ustaz? Begini, saya sholat jamaah sama Reza di makmum saya, tiba-tiba ikut Kiki bukannya jamaah sama saya, jamaah sama Reza, padahal Reza makmumnya saya. Ini nggak boleh. Makmum seseorang nggak boleh dijadikan imam selama dia masih sholatnya jadi makmum, kecuali sudah terpisah dari imamnya. Reza ikut sama saya, jamaah sama saya telat, saya udah sholat 2 rakaat, dia baru ikut rakaat ketiga maghrib. Setelah selesai saya salam, Reza nambah, datang makna, ya, ngikut lagi sama Reza, boleh nggak? Boleh, karena sudah terpisah dari saya. Tapi kalau dia masih jadi makmum saya, nggak boleh. Jadi gimana Ustadz? Ya ente makmum sama saya, ya. Waduh, saya sama Ustadz Hafid nggak cocok nih, saya maunya sama Reza. Ya udah sendiri aja kalau gitu. Ente nggak usah bilang-bilang, ente mau faroq aja sama gua, ya nggak usah gitu. Ente kalau mau ikut jamaah aja, paham? Ya, jangan makmum ente jadi imam, nggak boleh tuh. Baik. Nah, Ustaz, kalau saya nggak tahu tuh Ustaz, ya, saya nggak tahu imam ini orang sholat mepet karena cuma berdua. Saya lihat kakinya kok kagak ada yang di belakang sedikit, ya, sejajar. Ini mana imam mana makmum ini, gitu misalnya nggak tahu nih, ya. Maka ente ngikutin salah satunya, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Harus yakin dulu yang mana tuh. Misalnya gimana, ijtihad dulu. Saya tungguin dulu dah. Kan dia sejajar nih. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini makmum nih belakangan nih, gitu ya. Kalau tahu main asal aja, bodo amat dah, mau ngikutin salah satu nggak bisa. Karena nanti dalam hati ente ragu apakah dia mau orang atau bukan. Paham? Paham ya? Jadi intinya nggak boleh imam itu makmumnya orang lain kalau masih dalam konteks makmum. Cuma kalau sudah terpisah boleh. Bahkan misalnya sambung menyambung, sholat berdua, masbuk, udah selesai, Adnan soleh, Adnan salam, soleh naik, makna salam, soleh naik, Kiki, terus sampai luar, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, ya. Selama udah terpisah dari imam yang di depannya. Paham? Paham ya? Yang ketiga, yang keempat, wala ummiyan, imamnya itu nggak boleh seorang ummi. Ummi ini artinya an yakuna imam, ya, tidak boleh imam ini ummi. Apa itu ummi? Ummi itu adalah orang yang tidak fasih dalam membaca satu huruf dari Fatihah. Itu ummi namanya. Kalau Nabi Muhammad kan an-nabiyil ummi. Apa itu ummi? Yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu arti ummi. Ada lagi ummi itu ibu saya. Ummi itu ibu lain lagi tuh, ya. Ini ummi
Artinya orang yang tidak bagus bacaan satu hurufnya dari Fatihah, satu huruf aja nggak bagus, nggak boleh jadi imam. Ustaz, ini Adnan pinter ceramah, khotbahnya enak, baca kitab apa aja, cuma salah nggak bisa ngomong ro doang. Adnan kalau ngomong ro, Ar-Rahmanir Rahim misalnya, yang lainnya bagus semua Ustaz, gimana? Nggak boleh, ya. Bagus semua, nggak bisa ngomong ain doang Ustaz. Dia kalau ain pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin nggak bisa, alamin nggak bisa, alamin. Nah, orang model begini biar kata alim luar biasa nggak berhak jadi imam. Kalau ente ngikutin orang model begini dan ente bacaan bagus dibandingkan dia, maka sholatnya nggak sah. Ya, misalnya saya gurunya di sini, Ustaz Hafid gurunya, ya, Hafid apa Ibnu murid, tapi bacaan Ibnu bagusan Fatihahnya, makhrajnya benar semua. Saya cadel atau nggak bisa ngomong ain, ya nggak bisa ngomong ro misalnya, maka kalau untuk jamaah Ibnu jadi imam, walaupun saya gurunya, saya jadi makmum. Paham? Karena Fatihahnya tidak baik bacaannya. Sampai jelas, ya. Kecuali kapan sah jamaah sama imam model begini? Kalau makmumnya sama-sama cadel dalam huruf yang sama. Imam nggak bisa baca ro, Afin nggak bisa baca ro juga, sama ya, sama kita mah, ya. Emang satu kampung nggak bisa ngomong ro semua, itu jadi jamaah boleh. Kalau cadelnya ya huruf yang sama. Kalau nggak bisa yang tidak bagusnya hurufnya berbeda-beda, Afin nggak bisa ngomong ro, Adnan nggak bisa ngomong ain, Reza nggak bisa ngomong shot. Itu gimana? Ini nggak bisa jamaah udah, masing-masing suratnya. Karena beda-beda hurufnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kelima, an la yataqaddam alaihi fil mauqif. Tidak boleh makmum itu mendahului imam dalam posisi tempat berdirinya. Kalau sholatnya diri, imam itu posisi dirinya harus di depan makmum. Nggak boleh imam di belakang makmum, nggak, itu namanya makmum ente. Ya, namanya imam kan pemimpin di depan, masa pemimpin di belakang. Ya, gimana mimpinnya kalau di belakang? Ini imam di belakang. Allahu Akbar. Oh, udah ya, nggak mungkin kita di belakang. Oh, udah, kan lucu kalau jamaah begitu. Imam harus di depan, dan posisi di depannya itu patokannya kalau sholatnya diri dengan apa namanya ini? Tumit. Tumit kaki. Kan gini. Misalnya kaki nih, ini tumit, ini ujung jari. Patokannya makmum itu di belakang imam, kalau tumitnya makmum di belakang tumitnya imam. Ya, kalau saya posisikan gini, ini kaki imam, ini kaki makmum. Nggak, kalau gini sejajar, ini makruh nih, nggak dapat pahala jamaah. Jadi minimal makmum itu kakinya di belakang imam, walaupun sedikit. Kalau sendiri nih, kalau berjamaah di belakang. Cuma kalau cuma berdua, dikit aja pisahnya. Yang penting tumitnya di belakang tumit imam. Walaupun misalnya karena kakinya makmum lebih panjang, dia jadi panjang nih, kakinya panjangnya, imamnya kecil, orangnya pendek, ya kate gitu ya, kakinya kecil. Nah, walaupun tumitnya di belakang, cuma jarinya lebih panjang makmum, boleh nggak tuh? Boleh. Yang penting tumitnya patokannya jelas. Tumitnya itu harus di belakang tumitnya imam. Ini kalau sholat berdiri, bukan hidung, bukan perut. Ustaz, saya kakinya sejajar nebet belakang, cuma hidung saya mancongannya, kalau dari samping kelihatan, itu imamnya ngeduluin makmum dari segi hidung. Nah, itu nggak masalah, karena patokan bukan hidung atau perut, atau gede, atau kurus kayak Reza, Adnan sama Reza, ya, atau Adnan sama saya, Reza sama saya. Perutnya Reza itu ngepres dia six pack, ya. Kalau perutnya Adnan sama saya one pack, ya. Walaupun di belakang, cuma perutnya panjangan saya atau panjangan Adnan dibanding Reza, karena Reza kempes, ya, Adnan gede sama saya. Nah, itu sah nggak sah? Yang penting tumitnya, bukan perut. Paham? Kalau sholatnya diri. Kalau sholatnya duduk, Ustaz, misalnya kita berjamaah duduk semua, ya. Hadirin, kita sholat taraweh 1 juz. Wah, Ustaz, capek dirinya 1 juz. Duduk mau nggak duduk? Duduk boleh, Ustaz? Boleh, sholat sunat boleh duduk, boleh nggak? Boleh. Dan sepakat berjamaah duduk semua.
Atau berdua sama soleh, Ustaz saya capek kalau diri Ustaz, saya duduk ya. Kata saya capek sih, ya duduk aja dah. Duduk. Maka patokannya pantatnya. Karena kan duduk pantat tuh. Ya. Patokannya pantatnya. Pantatnya soleh kalau jadi imam saya nggak boleh sejajar atau di depan pantat saya. Jadi duduknya, ini duduk nih, ini pantat nih, ya. Jadi posisinya soleh gini belakang. Kalau gini makruh, nggak ada hal jamaah, apalagi di depan. Kalau di depan imam nggak sah sholatnya. Paham? Itu kalau sholatnya duduk, ya. Kalau sholatnya tidur miring, boleh nggak sholat tidur miring? Boleh. Kalau sholat fardu kalau nggak mampu duduk ya tidur miring. Atau sholat sunnah boleh nggak tidur miring walaupun mampu? Boleh, ya kan boleh duduk, boleh tidur miring, cuma pahalanya lebih kecil. Nah itu patokannya lambungnya, ya. Misalnya untuk kiblat kan tidur miring, maka soleh kalau makmum sama saya nggak boleh begini sejajar, begini. Jadi lambungnya itu di belakang lambung saya. Hah? Ini kalau tapi jarang ya, seandainya doang, terjadi doang, ya. Kemudian sebentar. Ini sholatnya kalau sholat normal ya, sholat normal. Beda kalau masalah sholat perempuan. Kalau perempuan semua berjamaah, wa antaqifanatban imamatuhunna wastahunna. Falau ammahunna khairum rah quddima alaihin. Kalau perempuan sama perempuan posisinya sejajar, nggak kayak kita laki-laki, ya. Kalau semua jamaahnya perempuan semua, imam perempuan, maka imamnya sejajar sama makmumnya, ya. Dan hukum seperti sama hukumnya seperti jamaah perempuan. Kalau orang sholatnya telanjang, sholat telanjang Ustaz, iya. Misalnya kayak waktu tsunami itu subhanallah, saya cerita orang-orang sana waktu saya datang ke Aceh itu, mereka cerita orang yang kena tsunami yang selamat bajunya kelepas semua, telanjang. Dan karena hartanya ke bawah arus, kan susah nyari baju. Jadi pada telanjang saat itu, sampai yang meninggal telanjang. Sebagian begitu umumnya. Nah, kalau kita semua nggak punya baju nih, ya, terus mau sholat, mau jamaah, ya, boleh nggak jamaah Ustaz telanjang? Boleh. Tapi kita jangan lihat aurat orang ya, jangan lihat aurat orang, ya, kita jadi nggak khusyuk. Nah, kalau sholatnya semuanya telanjang, maka posisi sholatnya imam sama makmum sejajar. Imam sama makmum sejajar, ya. Kalau bisa bikin satu soft aja udah panjang gitu. Kenapa sejajar? Karena kalau imam di depan akan mengganggu khusyuknya sholat makmum. Apalagi makmum yang nggak bisa jaga pandangan mata. Kita kan selama sholat kan disuruh lihat ke tempat sujud. Ini enggak, ini ngeliatnya ke atas. Depannya imam. Yang repot kalau imam lagi ruku atau sujud kan kelihatan gandul-gandul. Iya hitam lagi kita nggak khusyuk jadinya. Nah kalau model begini sholatnya sejajar tuh. Kalau seandainya terjadi semuanya telanjang, seandainya doang, ya, seandainya doang. Nah, jadi kita ini hati-hati, ya. Kapan imam di depan, kapan sejajar, ada waktu-waktunya, ya. Kemudian makruh bagi makmum untuk diri sendirian di shaf. Nah, ini shaf masih kosong di depan, ente bikin shaf baru sendirian, makruh, gak dapat pahala jamaah. Isi dulu tuh shaf. Dan ingat, memulai shaf itu dari belakang badan imam, bukan dari pojok. Orang suka salah bikin shaf dari pojok, ya, pojok bikin belakang imam kosong, akhirnya ngikutin yang lain sono, ya. Itu salah tuh. Kalau Ustaz, kalau kita dapetin begitu gimana Ustaz? Saya datang nih Ustaz, shafnya orang bikin dari pojok, belakang imam kosong, kita ngikutin yang pojok sama belakang imam. Yang salah jangan diikutin, ya. Kalau masih ada jeda, masuk. Ustaz jaga jarak, masuk aja, ya. Dimarahin, bodoh amat. Bapak nggak boleh sholat lagi, nggak apa-apa, ya. Biarin aja, masjid banyak, gituin aja, ya. Jaga jarak, ogah, gitu ya. Harusnya begitu harusnya, ya. Cuma kadang kita kagak berani juga. Pada galak-galak banget, ya, DKM-nya, ya. Cari masjid temu sholat yang rapat aja dah. Udah nggak zaman sekarang, udah nggak zaman jaga jarak. Orang ngopi di warung aja rapat, ya. Ngobrol rapat, semua rapat. Ngapain jaga jarak? Udah sama bini kita rapat, ngapain kita jaga jarak, ya. Jangan bini kita yang
ini PDKT tuh yang lagi ngapel itu nggak pakai jaga jarak di motor, ya, boncengan. Ente di masjid jaga jarak, ya. Yang maksiat juga nempel, ya. Nggak takut corona itu nempel, ya, sampai nempel banget nempelnya, ya. Ya, jadi kalau kita di soft sendirian nih, waduh, ada yang kosong, isi yang kosong. Nah, kalau udah penuh soft depan, saya sendirian Ustaz, nggak ada lagi temen nih, maka ente takbir dulu, lalu nanti ada namanya sunnatul jar, sunnah narik imam makmum yang di depan, biar dia mundur, nemenin kita dalam sholat, bikin soft tuh, ya. Yang kosong gimana Ustaz? Ngerapat tuh orang, ngerapat kanan kiri ngerapat, ya. Jangan ente tarik orang nanti maju ke depan, ngerjain orang namanya. Allahu Akbar, tak, dia mundur, saya maju, ya. Ntar dia narik lagi, tak, dia mundur maju lagi, terus aja begitu. Jadi main-main jadinya, ya. Ini syarat sholat berjamaah yang kelima, ya. Jadi yang kelima tadi nggak boleh posisinya di depan imam. Nah, 2,5 jam, saya pikir cukup dulu Adnan sampai sini, ya. Orang udah nungguin di depan. Nanti setelah ini jangan pulang nih. Ada Muhammad pembacaan maulid, ya. Habis maulid disiapin apa nanti? Gebuli nanti. Enggak, ya. Apa nanti? Ada pokoknya ada disiapin dah. Ya, jangan pulang dulu. Habis ini kita baca maulid. Saya nggak ikut maulidnya, bukan nggak mau, saya ada acara di tempat lain, ya. Jamaah saya juga, jadi biar sama-sama kebagian. Demikian kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.